Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa mengaruniakan nikmat-Nya kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat berupa panjang umur. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat zahir dan batin. Ya, sehingga hari ini pada kali ini, pada detik ini kita masih bisa menghirup udara segar dengan bebas. Ya, sehingga dengan itu semua alhamdulillah kita bisa masih melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai hambanya Allah. Kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, bisa melaksanakan ibadah-ibadah sebagaimana mestinya. Yang alhamdulillah pada hari ini dengan itu semua kita masih bisa bertemu dengan salah satu bulan yang diagungkan atau dimuliakan di dalam Islam. Jadi hari ini kita sudah memasuki salah satu bulan yang dimuliakan di dalam Islam. Bulan yang dimuliakan di dalam Islam itu ada 4. Yang dari yang 4 itu, dari yang 4 bulan yang dimuliakan ini, diantaranya terdapat 3 bulan berturut-turut. 3 bulan berurutan. Sedangkan yang 1 bulannya lagi itu terpisah sendiri. Yang 1 bulannya terpisah sendiri. Disebutkan di dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah hitungan bulan dalam 1 tahun itu adalah 12 bulan. Jadi dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha, dari yang 12 itu arba'atun hurum. Jadi dari 12 bulan dalam 1 tahun itu ada 4 bulan hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan, ada 4 bulan yang diagungkan atau dimuliakan di dalam Islam. Nah, dari 4 bulan yang dimuliakan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya 3 bulan itu berturut-turut. 3 bulan berturut-turut, sedangkan 1 bulannya itu terpisah sendiri. Adapun 3 bulan yang berturut-turut itu adalah, yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah. Jadi bulan Dzulqa'dah ini merupakan bulan ke-11 di tahun Hijriyah. Bulan Dzulqa'dah merupakan bulan ke-11 di bulan Hijriyah. Kemudian yang kedua adalah bulan Dzulhijjah. Jadi bulan Dzulhijjah ini adalah bulan setelah Dzulqa'dah. Jadi setelah Dzulqa'dah langsung Dzulhijjah. Jadi kalau Dzulqa'dah itu bulan ke-11, jadi Dzulhijjah itu adalah bulan ke-12 di tahun Hijriyah. Sedangkan yang ketiga itu adalah bulan Muharram. Jadi Muharram ini merupakan bulan pertama pada tahun Hijriyah. Nah, inilah bulan-bulan haram yang berturut-turut. Bulan haram yang berturut-turut 3 bulan itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Sedangkan 1 bulannya itu terpisah sendiri. 1 bulannya itu terpisah sendiri, yaitu bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini merupakan salah satu bulan yang dimuliakan dan dia terpisah sendiri. Kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram ini kan bulannya berurutan, bulan 11, bulan 12, dan bulan 1. Ini 3-3-nya bulan yang dimuliakan atau diagungkan dan berturut-turut, berurutan bulannya, bulan 11, 12, dan bulan pertama, bulan 1 di tahun Hijriah. Nah, sedangkan 1 bulannya itu terpisah sendiri, yaitu bulan Rajab. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah berada di bulan Rajab. Hari ini kita sudah
berada di hari pertama bulan Rajab, yang artinya hari ini kita berada di bulan yang diagungkan atau dimuliakan di dalam Islam. Bagaimana seharusnya seseorang Islam, seorang Muslim, ya, ketika sudah memasuki bulan Rajab ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita umatnya ketika sudah memasuki bulan Rajab, ya, Rasul itu selalu membaca doa, ya. Maka hendaknya kita juga membaca doa ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah memasuki bulan Rajab, maka beliau itu berdoa. Doanya adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Inilah doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah memasuki bulan Rajab. Hendaknya kita yang mengaku umatnya Rasulullah, pengikutnya Rasulullah, juga melazimkan, mendawamkan, mengistiqomahkan membaca doa ini. Ya. Doanya bisa dibaca setelah selesai sholat atau dalam waktu-waktu apapun, ya, yang dikehendaki tentunya. Jadi Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab. Jadi kita mohon kepada Allah supaya kita diberkahi di dalam bulan Rajab ini. Di dalam bulan Rajab ini yang saat ini kita berada di bulan Rajab. Ya, hari ini kita sudah berada di hari pertama bulan Rajab. Kita mohon kepada Allah sejak awal Rajab ini, ya. Sejak awal Rajab kita sudah mohon kepada Allah supaya kita diberkahi di dalam bulan Rajab, selama bulan Rajab ini. Dari hari pertama kita mohon kepada Allah. Kemudian Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, dan kita juga mohon kepada Allah juga supaya diberkahi di dalam bulan Sya'ban. Jadi setelah bulan Rajab adalah bulan Sya'ban, ya, bulan ke-8. Rajab adalah bulan ke-7 di dalam hitungan tahun Hijriah, sedangkan Sya'ban itu adalah bulan ke-8 hitungan bulan Hijriah. Jadi kita selain mohon keberkahan kepada Allah di dalam bulan Rajab ini, juga kita mohon kepada Allah supaya diberikan keberkahan nantinya di bulan Sya'ban. Kemudian wa ballighna Ramadan, dan kita mohon kepada Allah supaya kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Kita mohon kepada Allah supaya dipanjangkan umur agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Lah inilah doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau selalu membaca doa ini ketika bulan Rajab. Lah makanya kita juga diusahakan sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita amalkan doa ini selama bulan Rajab. Kita baca terus menerus secara istiqomah doa ini. Ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Lah, ini doa harus kita baca. Selain kita baca sendiri, usahakan doa ini juga kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita tentunya. Kita ajarkan kepada istri dan anak-anak kita, dan anak-anak tetangga, ya, yang bisa kita ajarkan doa ini, ya, agar kita juga mendapatkan keberkahan dari doa ini, keberkahan dari diri kita, ya, keberkahan dari doa yang kita baca sendiri, dan kita dapatkan keberkahan doa yang kita ajarkan kepada orang lain tentunya. Nah, itulah seharusnya seorang yang mengaku pengikutnya Nabi Muhammad SAW yang harus dilakukan ketika bulan Rajab, yaitu membaca doa tersebut. Lah, kemudian apa lagi, ya? Maka karena Rajab ini merupakan bulan mulia, bulan yang diagungkan, maka hendaknya seseorang itu meningkatkan ibadahnya di dalam bulan Rajab ini. Ya, memperbanyak ibadah di dalam bulan Rajab ini. Kenapa? Karena amal ibadah yang dilakukan di dalam bulan haram, bulan yang dimuliakan seperti di bulan Rajab ini dan bulan-bulan yang diagungkan lainnya, itu amal ibadah akan dilipat gandakan pahalanya. Maka diperbanyak lagi. Lah,
Jadi bulan Rajab ini ya, selain merupakan bulan mulia, maka Rasul mengatakan di dalam hadisnya bahwa bulan Rajab ini merupakan syahrullah. Ya, Rasul mengatakan bulan Rajab ini merupakan juga syahrullah, dikatakan sebagai bulannya Allah. Artinya apa? Karena Rajab ini merupakan bulannya Allah, maka hendaknya kita yang merupakan hambanya Allah harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak amal kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semampu kita, tentunya semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita tingkatkan diri kita beribadah kepada Allah agar dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, bulan Rajab. Ya, kata Rasul merupakan bulannya Allah. Kemudian kita selain tadi memohon keberkahan di bulan Rajab, juga mohon keberkahan di bulan Sya'ban. Sya'ban kata Rasul merupakan syahri. Kalau Rajab dikatakan sebagai bulannya Allah, kalau bulan Rajab itu Rasul mengatakan sebagainya bulan Rasulullah. Ya, bulan Sya'ban itu adalah bulanku kata Rasul. Bulan Sya'ban itu kata Rasulullah merupakan bulanku. Artinya apa? Artinya kalau di bulan Rajab kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, kemudian di bulan Sya'ban kita tambah lagi agar diri kita lebih bisa mendekatkan diri juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Ya tentunya dengan cara memperbanyak membaca sholawat diantaranya. Ya tentunya juga memperbanyak melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah diajarkan kepada kita. Kemudian kita mohon kepada Allah di dalam doa tadi adalah supaya disampaikan kita kepada bulan Ramadan. Lah, kalau bulan Rajab merupakan bulannya Allah, bulan Sya'ban merupakannya bulan Rasulullah, dan Ramadan kata Rasulullah merupakan syahru ummati. Jadi Ramadan itu adalah bulannya kita, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan juga bahwa Rajab itu merupakan bulan kita menanam. Nah, jadi karena Rajab ini bulan kita menanam, maka tanamlah sesuatu yang terbaik agar nantinya ketika kita panen bisa memanen sesuatu yang terbaik pula, karena kita sudah menanam sesuatu yang baik. Maka ketika menanam, maka tanamlah sesuatu yang baik, maka tanamlah sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan itu. Maka tanamlah dari bibit-bibit yang baik, bibit-bibit unggul, tanam itu sebanyak mungkin agar nanti kita ketika memanen dari tanaman yang telah kita tanam bisa memanen sesuatu yang terbaik pula. Mari di dalam bulan Rajab ini kita tanam kebaikan-kebaikan sebagai syahrullah, bulannya Allah, memperbanyak diri kita, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah, tentunya dengan memperbanyak solat-solat sunnah, dengan memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ya tentunya juga Rasulullah itu mengajarkan kita untuk memperbanyak berpuasa di bulan Rajab ini. Bahkan Rasul sendiri pernah berpuasa di bulan Rajab ini 1 bulan penuh beliau berpuasa. Ya, artinya 1 bulan penuh beliau berpuasa di bulan Rajab. Lah kita juga dianjurkan untuk memperbanyak melaksanakan puasa di bulan Rajab ini. Ya, bulan Rajab ini. Nah, apalagi keistimewaan yang ada di bulan Rajab ini? Ya, salah satu lagi keistimewaan yang ada di bulan Rajab itu adalah malam pertama bulan Rajab. Ya, malam pertama bulan Rajab itu merupakan waktu mustajab untuk kita berdoa. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, ada 5 tempat, ada 5 malam yang kalau seseorang berdoa di salah satu malam, 5 malam tersebut, maka doanya tidak akan pernah ditolak. Artinya doanya akan diterima oleh Allah. Ya, salah satu dari 5 malam itu yang pertama adalah
malam pertama bulan Rajab. Jadi kata Rasul, malam pertama bulan Rajab ini, ya, artinya tadi malam, ya, artinya tadi malam, karena hari ini kita merupakan sudah hari pertama bulan Rajab. Jadi hari pertama hari ini, tadi malam adalah malam pertama bulan Rajab. Lah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malam pertama bulan Rajab itu adalah malam mustajab untuk kita berdoa kepada Allah. Jadi siapa yang berdoa pada malam 1 atau malam pertama bulan Rajab itu, maka kata Rasul doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Artinya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah, ya. Maka beruntunglah orang yang bisa menghidupkan malam 1 Rajab, malam pertama bulan Rajab. Ya, tentunya menghidupkan malam pertama bulan Rajab dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, dengan memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak berzikir kepada Allah, memperbanyak berdoa juga tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, salah satu tempat waktu mustajab untuk seseorang berdoa kepada Allah yang doanya tidak akan ditolak kata Rasulullah adalah malam pertama bulan Rajab, tadi malam. Jadi beruntung orang yang tadi malam bisa berdoa, insya Allah doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Artinya doanya akan dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah malam nisfu Sya'ban. Ya, malam nisfu Sya'ban atau malam pertengahan bulan Sya'ban. Nah, kalau hari ini kita berada di hari pertama bulan Rajab, maka bulan nisfu Sya'ban itu adalah setengah bulan lagi dari sekarang, pertengahan bulan Sya'ban. Ya, karena sekarang Rajab, setelah Rajab adalah Sya'ban. Kalau hari ini adalah hari pertama bulan Rajab, maka sebulan setengah lagi kita akan sampai kepada nisfu Sya'ban. Lah kata Rasul, orang yang berdoa pada malam nisfu Sya'ban maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Artinya doanya akan diterima oleh Allah. Maka nanti kalau sampai dipanjangkan umur kita oleh Allah, bisa bertemu dengan malam nisfu Sya'ban, maka gunakanlah malam itu sebaik mungkin, ya. Hidupkan malam nisfu Sya'ban. Ya, di antaranya gunakan malam nisfu Sya'ban itu dengan kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, orang yang berdoa pada malam nisfu Sya'ban itu doanya tidak akan ditolak. Kemudian yang ketiga, ya, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah itu adalah seseorang ketika, ya, malam Jumat. Jika seseorang berdoa pada malam Jumat itu adalah doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Artinya doanya akan diterima. Yang ketiga. Sedangkan yang keempat, ya, seseorang kalau berdoa dan doanya tidak akan ditolak oleh Allah itu adalah berdoa pada malam Yaumul Id, ya. Berdoa pada malam hari raya Idul Fitri. Ya, jika seseorang berdoa pada malam hari raya Idul Fitri, kata Rasulullah, doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Artinya doanya akan diterima. Kemudian yang kelima, ya, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah itu adalah jika seseorang berdoa pada malam hari raya Idul Adha. Nah, inilah 5 waktu mustajab, ya, 5 malam mustajab untuk kita berdoa. Yang pertama adalah malam 1 Rajab, ya, malam pertama bulan Rajab. Kemudian yang kedua, doa yang tidak akan ditolak itu adalah doa pada malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga itu adalah setiap malam Jumat. Yang keempat, doa yang tidak akan ditolak itu adalah kalau kita berdoa pada malam hari raya Idul Fitri. Dan yang kelima, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah ialah ketika seseorang berdoa pada malam hari raya Idul Adha. Itulah 5 malam yang kalau seseorang berdoa maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah jadi malam-malam itulah usahakan kita pergunakan sebaik mungkin untuk berdoa kepada Allah. Ya. Jadi kembali lagi bahwa Rajab, ya. Jadi Rajab ini merupakan bulan yang sangat diagungkan dalam Islam, ya. Jadi itu keutamaan bulan Rajab, ya, keutamaan bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini Rasul menyebutkan, ya, bulan Rajab ini disebutkan juga oleh Rasul dalam salah satu hadisnya merupakan syahrullah, ya, syahrullah. Jadi bulan Rajab ini merupakan syahrullah, bulannya Allah, ya, bulannya Allah. Jadi kita sebagai hambanya Allah, ya, sebagai hambanya Allah
sebisa mungkin, semaksimal mungkin agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa ya? Tentunya dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Jadi dikatakan juga bahwa bulan Rajab ini merupakan bulan kita menanam, ya. Bulan kita menanam, maka tanamlah sesuatu yang terbaik, maka tanamlah sebanyak mungkin agar nanti kita ketika memanen juga memanen sesuatu yang terbaik dan mendapatkan hasil panen yang banyak, ya. Jadi Rajab bulannya Allah, ya, syahrullah, tempat kita menanam. Kemudian kata Rasul, wa Sya'ban syahri, dan adapun bulan Sya'ban itu kata Rasulullah adalah syahri, bulanku. Jadi bulan Sya'ban itu merupakan bulannya Rasulullah. Artinya bulan Sya'ban adalah, kalau di bulan Rajab ini tempat kita, waktu-waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian bulan Sya'ban kita tambah lagi, selain kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, kita tambah lagi, dekatkan lagi diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan cara apa? Ya dengan cara memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah, tentunya dia memperbanyak mengajarkan, melaksanakan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa Ramadan, dan adapun bulan Ramadan itu kata Rasulullah syahrul ummati, sedangkan bulan Ramadan itu kata Rasulullah adalah bulannya umatku. Nah, disitulah bulannya umatnya Nabi Muhammad, ya. Kalau Rajab tempat kita menanam, kemudian di bulan Sya'ban itu adalah tempat bulan kita menyirami tanaman yang telah kita tanam di bulan Rajab. Artinya di bulan Sya'ban itu sudah kita dekatkan diri kita kepada Allah sedekat mungkin, kita tambah lagi, kita siram lagi, kita pupuk lagi nih tanaman yang sudah kita tanam di bulan Rajab agar tanamannya tumbuh subur. Nah, kemudian di bulan Ramadan itulah tempat kita memanen hasil tanaman yang sudah kita tanam di bulan Rajab, yang sudah kita rawat di bulan Sya'ban. Dengan penuh kasih sayang tentunya kita rawat tanaman itu, kita pupuk tanamannya, kita sirami tanamannya agar tumbuh subur. Kemudian di bulan Ramadan itulah kita memanen hasil tanaman yang kita tanam di bulan Rajab ini. Itulah merupakan keharusan, ya, yang seharusnya dilakukan oleh seseorang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua oleh Allah diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah di bulan Rajab ini tentunya, dan di bulan-bulan lain juga, ya. Kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk meningkatkan amal ibadah kita di bulan Rajab ini, ya, agar kita mendapatkan fadilah mengagungkan bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala.